Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan video part yang keempat yang akan membahas soal-soal pendidikan agama Islam untuk guru SD, SMP, SMA, dan SMK dari nomor 76 sampai nomor 100. Adapun video sebelumnya yaitu part 1 berisi soal dari nomor 1 sampai nomor 25, video part 2 berisi soal dan jawaban dari nomor 26 sampai nomor 50, dan video part 3 dari nomor 51 sampai nomor 75. Jadi untuk nomor 76 ini kita simak, jangan di skip ya, karena setiap nomor adalah berisi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K bulan ini dan tes-tes di tahun-tahun yang akan datang. Langsung saja kita mulai. 76. Puasa yang diharamkan adalah puasa terus-menerus tanpa berbuka. Ini disebut dengan puasa ... A. Wishal, B. Salsal, C. Daud, D. Senin Kamis. Jawaban benar adalah A. Wishal. Ini dilarang. Jadi puasa itu ada aturannya, tidak boleh puasa terus-menerus bahkan tanpa berbuka. 77. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan adalah ... A. An-Nafi, B. Al-Adl, C. Al-Aziz, D. Al-Qayyum. Jawaban yang benar adalah C. Al-Aziz. Soal nomor 78. Ditemukan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia dalam berbagai bentuk bahasa. Berikut ini bentuk bahasa yang digunakan kecuali. Nah, karena di sini kecuali berarti yang bukan. A. Syarih, B. Kinayah, C. Mujmal, D. Muhkamah. Jawaban benar adalah D. Muhkamah. Soal nomor 79. Di masa kekuasaan Daulah Umayyah, sekretaris yang mengurusi masalah pajak dan keuangan adalah ... A. Katib Ar-Risail, B. Katib Al-Kharraj, C. Katib Asy-Syurtah, D. Katib Al-Qadi. Jawaban benar adalah B. Katib Al-Kharraj. Jadi ini adalah sekretaris yang mengurusi masalah pajak dan keuangan pada masa Daulah Umayyah. Soal nomor 80. Makna makiyah dalam ulumul Quran maksudnya adalah A. Ayat yang turun di Mekah, B. Surat yang turun di Mekah, C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, D. Ayat atau surat yang turun di Mekah sewaktu akan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jawaban benar adalah C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi SAW. Ini disebut ulumul Quran. Jadi makna makiyah dalam ulumul Quran. 81. Beberapa kalangan pengkaji etika mengklasifikasi beberapa ukuran baik dan buruk. Di bawah ini adalah istilah klasifikasi etika kecuali. Nah, karena kecuali berarti yang bukan atau yang tidak termasuk. A. Hedonisme, B. Utilitarisme, C. Sosialisme, D. Egoisme. Jawaban benar adalah D. Egoisme. Sikap egois ini tidak ada dalam klasifikasi etika. 82. Berikut ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum kecuali. Nah, kecuali berarti yang bukan. A. Anak kecil sebelum dewasa, B. Orang yang tidur, C. Orang yang hilang kesadarannya atau orang gila, D. Orang yang lagi puasa. Jadi di sini orang yang sedang berpuasa ini tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Jadi tetap dihukum. Kalau tidak mengerjakan sesuatu tetap dapat hukuman, misal tidak sholat. Tapi kalau orang tidur atau orang gila atau anak kecil ini belum wajib sholat. Tapi kalau orang yang sedang berpuasa wajib. Jadi itu maksudnya. Nomor 83. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala-galanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankan keimanannya walaupun dalam ancaman penguasa yang zalim,
3. Bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan dari ancaman orang-orang yang berbuat zalim. 4. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang berperilaku jujur dan adil. Hikmah keteladanan Ashabul Kahfi ditunjukkan pada nomor A 1234, B 4512, C 3451, D 2345. Jawaban benar adalah A 1234. Sedangkan pilihan B, C, D ini tidak logis. Mengapa saya katakan tidak logis? Karena angkanya juga tidak berurutan. 4512, harusnya 1245, kalaupun itu benar. Kemudian untuk C, 3451, kenapa tidak 1345? Kenapa harus dibolak-balik? Tidak berurutan, ini jelas salah. Dari urutannya juga sudah salah. 3D 2345, untuk urutannya benar, tapi untuk jawabannya salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah 1 2 3 4. Nomor 84. Periode pembinaan, pengembangan, dan pembukaan hukum Islam, khususnya fikih Islam, perlu dipahami dan dikaji dengan baik. Karena dalam periode inilah hukum Islam ini dikembangkan lebih lanjut. Periode ini berlangsung lebih kurang 250 tahun, dimulai pada bagian kedua abad 7 sampai dengan abad 9 Masehi, sampai dengan abad 10 Masehi. Dilihat dari kurun waktu, pembinaan dan pengembangan hukum Islam terjadi pada masa pemerintahan kekhalifahan A. Umayyah dan Abbasiyah, B. Abu Bakar dan Umar, C. Umar dan Utsman, D. Utsman dan Ali. Jawaban benar adalah A. Umayyah dan Abbasiyah. Soal nomor 85. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan adalah pengertian dari ... A. Rukun iman, B. Rukun Islam, C. Iman, D. Islam. Jawaban benar adalah iman. Jadi iman artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu yang dimaksud dengan iman. 86. Yang bukan termasuk ruang lingkup kajian akidah dan akhlak adalah A. Syariah, B. Kisah-kisah teladan, C. Tasawuf, D. Akhlak tercela. Jadi jawabannya adalah syariah. Jadi ini bukan termasuk lingkup kajian akidah dan akhlak. Syariah ini hubungannya dengan muamalah, dengan keagamaan. Sementara kisah-kisah teladan, tasawuf, dan akhlak tercela ini ada dalam kajian akidah dan akhlak. 87. Rasul yang menerima wahyu yang berupa suhuf adalah A. Isa, B. Ibrahim, C. Muhammad SAW, D. Zakaria. Jawaban benar adalah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini menerima wahyu dari Allah berupa suhuf-suhuf. Sedangkan Nabi Isa menerima Injil, Nabi Muhammad menerima Al-Quran, dan Nabi Zakaria tidak menerima kitab. 88. Yang merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah adalah A. Diturunkan di Madinah sebelum hijrah, B. Mengandung nilai-nilai politik dan ketatanegaraan, C. Dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas, ayatnya pendek-pendek, D. Dimulai dengan Ya Ayyuhallazina Amanu, ayatnya panjang-panjang, mengandung nilai perjuangan, hukum kemasyarakatan, dan ketatanegaraan. Jadi, untuk nomor 88 ini, ciri-ciri surat Makkiyah adalah dimulai dengan kata Ya Ayyuhan Nas dan ayatnya pendek-pendek. Jadi ayatnya kurang dari 100 misalnya ya. Tapi kalau ayat-ayat yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Al-Imran, dan lain sebagainya itu turunnya di kota Madinah. Disebut juga surat Madaniyah. Jadi misal surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan lain sebagainya, itu yang ayatnya pendek-pendek itu disebut surat Makkiyah. 89. Ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah adalah A. Madinah, B. Damaskus, C. Khartum, D. Syam. Jawaban yang benar adalah B. Damaskus di Syria atau Suriah sekarang. Itu yang merupakan ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah. 90. Ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkannya supaya ... A. Khusyuk dan khudu, B. Ikhlas, C. Tenang, D. Biasa saja.
Jawaban benar adalah khusyuk dan khudu ya. Jadi kita khusyuk ketika mendengarkan suara ayat-ayat suci Al-Qur'an dan menghormati. 91. Ahli waris yang mendapat 1/4 bagian dari harta warisan adalah A. Seorang anak perempuan bila bersama-sama dengan muasibnya. B. Istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan far'un waris. C. 2 orang anak perempuan. D. Saudara perempuan seibu sebapak. Jawaban benar adalah B. Istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan far'un waris. Tuh. 92. Dalil yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, C. Quran Surat Ali Imran ayat 185, D. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Jadi jawaban benar adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ini menjelaskan tentang beriman kepada malaikat Allah. 93. Yang bukan termasuk nama lain dari hari akhir di bawah ini adalah A. Yaumul Jaza, B. Yaumul Ba'ats, C. Yaumul Mahsar, D. Yaumul Id. Jawaban benar adalah D. Yaumul Id. Yaumul Id ini kan hari raya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sedangkan Yaumul Jaza, Ba'ats, dan Mahsyar adalah hari-hari yang berhubungan dengan hari kiamat. 94. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta yang memiliki sifat wujud. Wujud termasuk titik-titik A. Salbiyah, B. Ma'ani, C. Nafsiyah, D. Ma'nawiyah. Jawaban benar adalah C. Nafsiyah. 95. Berikut ini bukan termasuk tugas Rasul adalah A. Menyeru untuk menyembah Allah, B. Menjadi pelayan umat, C. Menyampaikan risalah sebelumnya, D. Meluruskan akidah yang menyimpang. Jawaban benar adalah C. Menyampaikan risalah sebelumnya. Jadi bukan termasuk tugas Rasul, karena Rasul mempunyai misi sendiri. Itu menyampaikan risalah yang dibawanya. 96. Perbedaan syirik akbar dengan syirik khafi adalah 1. Syirik akbar menghapus semua amal kebajikan, syirik akbar menghapuskan amal yang disertainya saja. 2. Syirik akbar mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka, sedangkan syirik asghar tidak sampai demikian. 3. Syirik akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. 4. Syirik akbar dapat diampuni, sedangkan syirik asghar tidak dapat diampuni. Dari pernyataan di atas, nomor manakah yang benar? A. 123, B. 124, C. 134, D. 234. Ini untuk urutan angka-angkanya sudah benar semua. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Jadi untuk pernyataan yang keempat salah. Silakan diputar ulang videonya, diperhatikan baik-baik biar lebih jelas. 97. Apakah yang disebut dengan orang mu'allaf dalam pendekatan fikih Islam? A. Orang yang musyrik, B. Orang yang durhaka, C. Orang yang baru memasuki Islam, D. Orang yang bersifat takabur. Jawaban benar adalah C. Orang yang baru memasuki Islam. Ini disebut dengan mu'allaf dan mereka berhak untuk menerima zakat. 98. Berdasarkan peran dan tanggung jawab terhadap keluarga, kewarisan antara pria dan wanita adalah A. 2/3, B. 2/4, C. 1/3, D. 2/1. Jawaban benar adalah 2/1. Jadi laki-laki memperoleh 2 bagian, sedangkan perempuan memperoleh 1 bagian. Karena apa? Karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dia akan menghidupi keluarganya. Sementara seorang perempuan, dia hanya mendapat 1 bagian, karena dia nanti akan ada orang yang menanggung kebutuhan hidupnya. 99. Sehari puasa dan sehari tidak adalah diajarkan oleh Nabi A. Muhammad SAW, B. Yusuf, C. Daud, D. Zakaria. Jawaban benar adalah C. Daud. Jadi Nabi Daud ini, beliau selalu berpuasa sehari puasa, sehari tidak. Begitu seterusnya. Luar biasa keimanan beliau. Soal terakhir, nomor 100. Proses meninggalnya Khalid bin Walid adalah A. Di atas tempat tidur, B. Mati di perang Yamamah, C. Mati di perang Badar, D. Mati ditikam ketika sholat. Jawaban benar adalah A. Di atas tempat tidur. Jadi, Khalid bin Walid ini meninggal di atas tempat tidur, bukan meninggal ketika berperang. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang muslim yang luar biasa.
Demikian tadi 25 soal yang kita bahas pada video part 4 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Diputar ulang videonya, diperhatikan baik-baik soal dan jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjadi modal untuk menghadapi tes P3K bulan ini dan tes P3K di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.